Kalau kita bayangkan nuansa di surat An-Naml ini, semua yang tidak menyukai Nabi Sulaiman itu berusaha mencari kelemahan Nabi Sulaiman, termasuk bangsa jin, ya, termasuk bangsa syaitan. Mereka mencoba untuk mencari kelemahan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para malak, ya, di ayat yang ke-38, qala ya ayyuhal malak, Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para malak, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan kepadaku arsyiha, bi'arsyiha, singgasananya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Dan kalau kita kaji kata malak di dalam Al-Quran, dan lagi-lagi ini belum dibahas dengan detail di kitab-kitab tafsir klasik, ya, belum ada pembahasan tentang tafsir al-maudhu'i, tafsir tematik. Kalau kita kumpulkan kata al-malak di Al-Quran, kebanyakan digunakan untuk konotasi yang negatif, kecuali kalau malaknya itu disifati dengan beriman, dan ini malak yang baik. Tapi kalau kemudian malak secara umum, ya, ini para pembesar, ini malak itu ring 1 biasanya. Nah, ini selalu digunakan untuk konotasi yang negatif. Dan ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri, qala ifritu minal jin, maka berkata ifrit dari bangsa jin. Dan ya, ifrit ini sebetulnya jin yang tidak beriman, ya, jin kafir. Ya, karena nanti ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, maka diganggu juga oleh ifrit. Ya, ifrit itu jin yang kuat sebetulnya. Diganggu oleh ifrit yang kemudian akhirnya beliau mencekek ifrit itu, dan bahkan dikatakan merasakan tetesan liur, ya, dari ifrit itu, dan beliau hendak mengikat di tiang masjid atau di tiang-tiang yang ada di Madinah agar kemudian bisa dilihat dan dilempari oleh orang-orang, ya, tapi karena beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, ya, maka akhirnya dilepaskan oleh beliau. Dan dari situ kita tahu berarti ifrit, ya, termasuk jin yang kafir. Ya, jadi biasa jin musyrik, jin kafir itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau mereka tidak tunduk, ya, mereka akan disiksa oleh Nabi Sulaiman. Makanya kenapa mereka mencari celah Nabi Sulaiman dan bahkan ingin lepas dari Nabi Sulaiman. Makanya nanti ketika Nabi Sulaiman itu wafat, itu semuanya mengintai dan melihat, walaupun, ya, mereka tidak sadar kalau Nabi Sulaiman sudah lama meninggal, ya, sehingga ketika tongkatnya dimakan, ya, oleh dabatul ard, ya, oleh hewan yang muncul dari bumi yang diartikan sebagai, ya, rayap, kemudian mereka sadar kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Dan itu bukti, ya, kalau bangsa jin pun, syaitan pun tidak tahu yang gaib. Tapi seperti itu, ya, mereka merasa hina hidupnya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, ya, karena mereka tidak beriman tapi terpaksa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, qala ifritu minal jin, seakan ifrit ini melihat celah, oh, ini Nabi Sulaiman nggak kuat nih, buktinya minta tolong kepada kita. Dia mengatakan ana ati kabihi, ya, aku akan mendatangkannya untukmu qabla an taquma min maqamik, ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan Nabi Sulaiman itu beliau raja, juga seorang qadhi, pemutus perkara. Biasanya beliau menjalankan amanahnya dengan sangat baik, ya, di waktu pagi sampai kemudian sore itu duduk di majelisnya, ya, untuk memimpin negara, untuk menyelesaikan perkara rakyatnya. Nah, ifrit tadi menawarkan akan membawakan singgasana itu dari negeri Saba, sampai Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya, artinya waktu sore yang dibutuhkan oleh ifrit. Dan dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku terhadap yang demikian itu sungguh kuat, sungguh terpercaya. Dan ini kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ketika digunakan dua penegas itu biasanya untuk pengingkaran dan untuk meyakinkan orang yang mengingkari. Seakan ifrit ini ingin meyakinkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menyaksikan kekuatannya, ya, sehingga dia berikan penegas, wa inni, dan sesungguhnya aku, alaihi, la itu artinya sungguh. Jadi ada dua penegas, qawiyyun amin, ya, sungguh aku itu kuat, aku terpercaya.
Nah, Nabi Sulaiman itu nggak perlu dikasih tahu seperti itu karena beliau tahu detail tentang kemampuan ya semua pasukannya. Tapi kenapa kemudian Ifrit meyakinkan Nabi Sulaiman? Ya berarti memang Nabi Sulaiman itu merasa Ifrit ini biasa saja sebetulnya. Maka dia ingin meyakinkan Nabi Sulaiman kalau dia itu kuat, dia itu amanah. Berarti aslinya dia tidak kuat dan aslinya dia tidak amanah, tapi dia sok-sok kemudian merasa dirinya kuat dan ya dia merasa makhluk yang amanah. Kemudian ketika sudah muncul tadi ya secara tidak langsung merasa besar dari Ifrit, kalau dia kuat dia amanah. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, maka berkata seorang yang di sisinya itu ilmu dari Alkitab. Pertanyaannya, siapa orang ini? Ya, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan dari bangsa jin, ada yang mengatakan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa manusia berbeda pendapat, apakah Nabi Sulaiman sendiri atau kemudian orang lain. Dan yang berpendapat ini orang lain itu juga berbeda pendapat, siapa orang ini, sangat banyak sekali pendapatnya. Nah, namun kalau kemudian kita katakan yang memindahkan adalah dari bangsa jin, itu tidak selaras dengan konsep peradaban yang ada di surat An-Naml. Ya, karena peradaban yang dibangun itu adalah peradaban ilmu. Dan bangsa jin itu hanya menggunakan kekuatan, bukan ilmu. Makanya ada di mana ilmu itu bisa mengalahkan kekuatan. Ya, ada di mana akal itu bisa mengalahkan okol. Ya, jadi akal di ilmu, okol itu kekuatan fisik. Nah, bangsa jin itu akalnya lemah. Yang kuat adalah okolnya. Ya, tahu okol? Gitu ya. Makanya orang yang ngokol gitu tapi tidak ngakal itu menunjukkan kelemahan akal dan ilmu dia. Main kasar dia, nggak siap adu argumen. Ya, tidak siap adu gagasan tapi ya mainnya main kasar. Nah, ini bangsa jin seperti itu. Makanya di surat Al-Jin itu kan dikatakan yaqulu safihuna. Ya, berkata safih, yang lemah akalnya dari golongan kami. Ya, jadi bangsa jin itu kenapa sesat? Kenapa pernah menyekutukan Allah dengan yang lain? Nah, pengakuan mereka karena ada safih, seorang yang lemah akalnya dari golongan mereka yang mengatakan terhadap Allah itu syatoto, sesuatu yang jauh dari kebenaran. Dan dikatakan safih di situ adalah iblis. Ya, bayangkan iblis itu yang sanggup untuk menyelewengkan, menyesatkan bangsa jin, dianggap oleh bangsa jin sebagai safih, lemah akalnya. Yang kita bahas sebagai tadi jahil murakkab, bodoh kuadrat itu. Ya, ternyata dia berhasil untuk menyelewengkan kaumnya. Nah, berarti siapa yang lebih safih kalau begitu? Ya, iblisnya atau jin yang lain? Ya, jin yang lain. Nah, makanya kenapa tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin? Karena salah satu sifat nabi itu adalah fatonah, cerdas. Dan bangsa jin itu tidak cerdas mereka. Makanya kenapa ketika ada manusia kok minta tolongnya kepada jin, itu semakin runyam masalahnya. Ya, karena sudah Allah berikan kecerdasan, minta tolongnya kepada orang yang tidak cerdas atau kepada makhluk yang tidak cerdas. Nah, maka tidak sesuai dengan tema An-Naml yang temanya peradaban ilmu. Kalau yang bawa adalah bangsa jin. Walaupun nanti Syekh Al-Maghamisi berpendapat ini bangsa jin, nggak mungkin di manusia. Yang nggak mungkin di manusia. Nah, yang mengatakan selain Nabi Sulaiman, ya selain Nabi Sulaiman nanti dibantah oleh Syekh Al-Maghamisi. Oh, kalau yang memindahkan adalah ya seorang dari golongan manusia yang bukan Nabi Sulaiman, berarti sebetulnya ini kan Israiliyat, nanti dikatakan Asif. Ya, Asif bin Barkhoya itu. Atau nanti ada beberapa nama yang lain. Kalau dia yang memindahkan dan dia punya ilmu dari Alkitab, berarti dia lebih hebat daripada Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu nabi, dia bukan nabi. Pilihannya dua. Dia menggunakan doa Ismullahil A'zam, berarti dia lebih tahu daripada Nabi Sulaiman tentang nama Allah yang agung. Atau kalau kemudian dia punya ya tadi kesolehan, ya sehingga meminta kepada Allah dengan kesolehannya, berarti seakan-akan dia lebih soleh daripada Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mengatakan yang memindahkan adalah manusia yang lain selain Nabi Sulaiman, berarti kita mengatakan orang ini lebih mengerti tentang Alkitab dibandingkan Sulaiman.
orang ini lebih soleh dibandingkan Nabi Sulaiman. Dan itu mustahil. Ya, karena Nabi Sulaiman itu nabi dan raja. Jadi ini konsep yang paling ideal. Dia yang paling beriman karena beliau nabi dan paling berkuasa karena beliau raja. Nah, maka pendapat yang rojeh yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya, yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya, karena kalau kita berpendapat itu bangsa jin tadi tidak selaras dengan nuansa surat An-Naml. Kalau yang berpendapat itu selain Nabi Sulaiman dari golongan manusia, berarti dari secara tidak langsung itu merendahkan Nabi Sulaiman. Dan ini biasanya Israiliyat itu selalu seperti itu nuansanya, sentuhannya merendahkan para nabi secara tidak langsung. Nah, pendapat siapa yang mengatakan yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman? Nanti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ya, kemudian Al-Imam Al-Alusi ya dalam Ruhul Ma'ani, dan juga nanti ada ulama Mesir ya Syekh Abdul Karim Al-Khatib kalau nggak salah, Tafsirul Quran lil Quran ya, dan termasuk Dr. Muhammad Shafi Al-Mustaghanimi ya juga berpendapat yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman ya, karena kalau beliau fokusnya pada surat itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisah dari satu dengan yang lain. Kan dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa yang punya ilmu? Ini kan di ayat yang ke-40. Nah, kalau kita mundur ke belakang di ayat yang ke-15, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Siapa yang Allah kasih ilmu di surat An-Naml? Daud dan Sulaiman. Dari mana sumber ilmunya? Dari kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Sulaiman itu mewarisi ilmunya Daud. Jadi Nabi Sulaiman Allah kasih ilmu sendiri, Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya, dan dengan ilmu inilah yang menjadikan Nabi Sulaiman bisa memimpin dengan ya sangat luar biasa itu. Nah, jadi kalau sudah Allah katakan yang Allah kasih ilmu itu Sulaiman dan Daud, kok kemudian kita beralih kepada yang lain? Berarti kita tidak bisa merasakan nuansa yang ada dalam satu surat itu. Nah, makanya Al-Quran setiap dikaji dia mengeluarkan sesuatu yang baru. Dulu belum ada kajian secara mendalam ya berkaitan dengan satu surat secara utuh. Ya, dan sekarang ketika dikaji, nah memunculkan sesuatu yang baru, bukan kemudian menyalahkan pendapat para ulama yang lain atau kemudian merendahkan pendapat ulama yang lain. Ini masalah khilafiyah, dan yang bisa kita ambil adalah apa yang menurut kita itu rojih. Terlebih dengan ya pengkajian Al-Quran yang terus dilakukan, ya muncul fakta-fakta baru sehingga bisa menjadi murojih untuk kita memilih satu pendapat yang lebih kuat. Nah, ketika dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk, aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini bukan laki-laki berkata kepada Nabi Sulaiman, tidak. Tapi ketika Nabi Sulaiman melihat Ifrit itu mulai ngegas dengan mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, oh kamu enggak kuat, kamu enggak amanah, bahkan aku itu bisa mendatangkan itu ke sini ya sebelum matamu berkedip wahai Ifrit. Jadi enggak usah kamu itu merasa dirimu kuat dengan mencari-cari kelemahanku termasuk setan yang lain gitu loh. Jadi Nabi Sulaiman dalam momentum ini menunjukkan kekuatannya. Makanya sampai akhir hayat beliau itu kan setan nggak berani macam-macam itu. Lah kuatnya kayak begini kok beliau. Ya kuatnya kayak begini. Nah, falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu, ketika Nabi Sulaiman sudah melihat ya singgasana itu berada di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini sebagian dari karunia yang diberikan oleh Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku menjadi seorang yang bersyukur atau justru kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, enggak butuh terhadap makhluknya, enggak perlu kesyukuran makhluknya, tapi yang butuh itu ya kita sendiri bersyukur itu. Ya karim, ya walaupun banyak makhluknya yang kemudian kufur terhadap nikmatnya, tapi pemberian Allah itu tidak pernah terputus karena beliau adalah karim, ya maha mulia, maha dermawan.
Nah, kalau kita mundur ke belakang lagi, ketika mengatakan memindahkan singgasana itu min fadli rabbi, sebagian dari karunia Rabbku. Nah, di ayat yang ke-16, ketika Nabi Sulaiman itu mewarisi ilmunya Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nas. Ya, beliau mengatakan wahai manusia, ulimna mantiqat thair. Sesungguhnya kami diajari ilmu tentang bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu. Ini nikmat Allah untuk Nabi Sulaiman. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya pemberian terhadap segala sesuatu adalah al-fadlul mubin, karunia yang nyata. Allah kasih semua untuk Nabi Sulaiman. Nah, memindahkan singgasana itu hanya sebagiannya. Makanya dikatakan hadza min fadli rabbi. Ini sebagian saja dari pembahasan yang sebelumnya, ya, tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu. Dan kenapa kok tidak dikatakan qala Sulaiman, tapi qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Nah, kata alladzi itu isim mausul yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang jelas. Ya, berarti yang jelas. Tadi sudah dijelaskan siapa, ya, Sulaiman. Dan kenapa tidak dikatakan qala Sulaiman? Kalau seandainya qala Sulaiman, maka temanya adalah tema mukjizat. Dan kalau mukjizat enggak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru kalau temanya mukjizat. Nah, tapi ini temanya ilmu. Nah, di mana ada ilmu tentang memindahkan itu, teleportasi? Oh, adanya di kitab Zabur. Tapi kan enggak ada Zabur hari ini. Tenang. Al-Quran merangkum itu semua. Ya, jadi ilmu itu ada di Al-Quran. Nah, kapan Allah hadirkan itu? Ya wallahu a'lam. Ya, kalau kemudian secara kemungkinan ilmiah mungkin. Tapi bagaimana prakteknya yang hari ini masih belum sampai ke titik itu.